Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kembali lagi di channel saya Horor Malam Jumat. Jangan lupa subscribe, like, komen, tekan tombol lonceng untuk mengikuti. Malam ini saya akan menceritakan tentang misteri rumah tua. Cerita ini dikutip dari teman saya yang mana merupakan pasangan suami istri yang masih muda. Sebut saja namanya Adi dan Fani. Adi dan Fani menikah. Si Adi bekerja di perusahaan swasta, jabatannya menjadi pimpinan perusahaan, dan Fani bekerja di koperasi swasta. Pada saat itu big boss di perusahaan yang dipimpin oleh sang Adi mendadak menyuruh karyawan pimpinan perusahaan untuk meeting dikarenakan darurat. Semua karyawan bergegas menuju ke ruang meeting. Sesampainya semua pimpinan duduk di ruang meeting, sang bos berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada karyawan-karyawanku, saya memohon kepada Anda semua untuk sinergi dalam bekerja. Pada saat ini saya meminta pada satu karyawan untuk menjadi pengganti manajer di perusahaan kota lain, dikarenakan perusahaan di kota lain sang manajernya meninggal. Waktu itu Adi lah yang ditunjuk menjadi pengganti manajer. Sang Adi ketika menerima surat dari big boss merasa bingung dan kebimbangan, dikarenakan dia merupakan pasangan suami istri yang masih baru. Sang Adi selesainya bekerja di kantor, lalu dia pulang menuju ke rumah. Di tengah-tengah perjalanan, sang Adi bertanya-tanya pada dirinya sendiri, ini nanti kalau aku sampaikan pada istriku kira-kira gimana ya? Dia bingung, takut nanti kalau istrinya ditinggal yang nemenin siapa, karena istri sang Adi merupakan anak yatim piatu. Hidupnya ikut pada pamannya. Sesampainya di rumah, Adi membuka pintu dengan lemas tubuhnya dan bingung untuk menyampaikan pada sang istrinya yang bernama Fani. Setelah sampai di rumah, masuk ke rumah, lalu Adi duduk di depan televisi berniatan untuk menghibur dan menikmati suasana di depan televisi. Gak lama kemudian sang Fani pulang, mengetok pintu dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Sang Adi penuh dengan rasa semangat mengucapkan salam, "Wassalamualaikum." Lalu dibuka pintunya, sang Fani masuk ke dalam. Sang Fani berkata pada sang Adi, "Gimana mas tadi di perusahaan? Aman aja ya?" "Aman, nggak ada masalah." "Oh ya udah, kalau ibu gimana di sana?" "Oke, tidak ada masalah."
Setelah itu sang Fani masuk ke kamar mandi dan bersih-bersih. Si Adi duduk sambil menunggu sang Fani selesai mandi, karena punya harapan untuk menyampaikan surat dari Big Boss. Setelah selesai, sang Fani menghampiri Adi sambil berkata, "Pak, kok kelihatannya kok lesung, wajahnya kurang semangat. Ya, ini saya mau berbincang-bincang sebentar kepada kamu. Emangnya ada permasalahan ya?" "Ya, tidak ada. Gini Bu, tadi Big Boss memberi mandat kepadaku. Aku diutus untuk memimpin suatu perusahaan di luar kota. Dikarenakan sang manajernya meninggal, saya disuruh untuk menggantikannya. Nah, menurut Ibu gimana? Ibu mau nggak sama Ibu ikut aku ke luar kota? Nanti dulu Pak, bikin teh dulu ya, biar enak." Lalu si Fani pergi ke dapur membuat teh. Setelah selesai bikin teh, si Fani duduk kembali pada sang suami. Lalu si Fani berkata pada sang Adi, "Nah, aku kan makmumnya Bapak. Kemanapun Bapak pergi, aku pun juga ikut. Walaupun susah, senang, kita jalani bersama. Ya udah, kalau gitu aku merasa lega. Oh, memang istriku yang paling baik," kata sang Adi. Tepatnya tanggal 1 bulan Mei, sang Adi itu mendapat surat mandat untuk pindah kerja itu tanggal 1 bulan Mei. Nah, waktu itu sang Fani memberi saran, "Pak, sebelum kita ke tempat tujuan, alangkah baiknya kita cari kontrakan dulu, kita browsing cari ya." "Oh ya betul Bu, itu Ibu memang cerdas," kata sang Adi. Lalu setelah browsing mencari rumah yang hunian yang fasilitasnya lengkap, di situ menemukan ada satu rumah yang dikontrakan dengan fasilitas lengkap dan strategis tempatnya, tidak jauh dari perkotaan. Dilihat harga pun sangat murah. Lalu si Fani berkata, "Nih Pak, ada nih rumah yang mau dikontrakan, harganya murah dan strategis. Wah ya ini, mana ada nomornya?" "Nggak tahu ada." Setelah itu jadi menghubungi pemilik rumah. Langsung setelah dihubungi, nyambung pada pemilik rumah, Adi berkata, "Assalamualaikum Pak, apa ini rumah yang mau dikontrakan Pak?" "Ya Pak, ini mau dikontrakan. Saya booking ya Pak, tolong jangan disebarkan ke orang lain ya Pak. Nanti insya Allah tanggal 30 April aku mau menuju ke sana Pak." "Oh ya Pak, ya saya tunggu Pak." Setelah itu besoknya sang Adi dan si Fani bergegas menyiapkan semua perbekalan untuk menuju ke luar kota. Kemudian sesampainya di kota tujuan, si Fani berkata, "Pak, kita langsung aja ya Pak ke tempat kontrakan yang kita tuju." "Oke, ayo, nanti setelah itu kita makan-makan." Setelah itu menuju ke tempat yang dia tuju, kontrakan itu. Di situ di depan kontrakan tersebut tidak ketemu pemilik rumah. Lalu di pemilik rumah dipanggil lewat HP, "Pak, Bapak di mana? Ini aku udah sampai nih Pak di depan rumah." Gak lama kemudian sang pemilik rumah datang. "Oh ya Pak, ini Bapak yang kemarin
Mau ngontrak ya? Oh ya nih Pak, Pak Adi bener ya Pak Adi. Ya silakan Pak, ini rumahnya Pak. Nah, si Fani melihat rumah itu agak tercengang dikarenakan rumah tersebut kelihatan agak tua dan menimbul kata tanya, ini rumah segede ini kok dikontrakkan dengan harga yang murah ya? Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres nih. Nah, lalu si Fani berkata pada sang adik, Pak, ini bener rumahnya ya Pak? Iya bener ini. Kok murah banget rumahnya, gede gini kok harganya murah ya Pak? Ya ini mungkin nih rezeki kita Bu. Ya udah kalau gitu. Setelah masuk ke rumah, dikasih kunci pada sang pemilik rumah, dia lihat-lihat ke kamar mandi, kamar tidur. Ternyata di situ bersih semuanya. Bahkan di meja ruang istirahat, TV-nya itu sudah modern. Setelah itu transaksi deal sama pemilik rumah, semua atribut yang ada di mobil dikeluarkan, dibawa ke masuk rumah, ditata. Kemudian sang Fani, Pak, ini perut udah kelaparan, yuk kita cari makan dulu ya Pak. Yuk langsung ya, cari makan. Setelah makan, tepatnya jam 4:30 sore dia pulang. Lalu masuk ke rumah, mandi dan lain-lain. Selesai itu ya istirahat sambil menikmati menonton TV. Menonton TV, gak lama kemudian terdengar suara adzan maghrib. Setelah itu si Fani merupakan orang baru di situ, belum bisa keluar kemana-mana dikarenakan belum kenal tetangga-tetangga sebelah. Mereka melakukan sholat jamaah bareng karena tubuh sudah begitu letih dan sangat lelah. Mata mereka pun sudah agak sayu banget. Tidak lama kemudian dia ketiduran. Setelah ketiduran malam pertama ia menempati kontrakan, si Fani itu mimpi sangat buruk sekali, menakutkan. Seakan-akan dia katanya mimpinya itu melihat bertemu seorang wanita yang merengek-rengek menangis di kamar mandi. Setelah dia lari dari kamar mandi, melihat seorang bapaknya terkapar di ruang istirahat, di depan televisi dengan bersimpah darah. Dia sangat takut, lalu dalam mimpinya kemudian dia terbangun dari tidurnya. Dia ambil nafas sambil mengucapkan, ini mimpi ya, bukan nyata ya. Dia merasa ketakutan dan sangat-sangat ketakutan. Kemudian si Fani ke ruang belakang mengambil air minum untuk menghilangkan rasa takutnya, lalu ia ambil air wudhu dan ia melanjutkan tidurnya. Setelah ia tidur sekitar 10 menit, tubuh si Fani tidak bisa digerakkan. Kaki, hanya mata yang bisa melihat, tapi kaki, tangan, semua tubuhnya tidak bisa digerakkan. Kalau orang Jawa itu dinamakan tindian atau rep-repen gitu ya, rep-repen. Nggak lama, sekitar 1 menit kemudian, si Fani itu melihat di atap tidurnya ada sosok wanita berambut panjang, matanya merah dan memakai baju. Memandang sang Fani dengan rasa tidak suka. Seakan-akan ia merasa terusik dengan keberadaan sang Fani dan sang suami.
Dia menatapnya penuh dengan rasa tidak suka. Rambutnya terurai panjang dan matanya melotot, agak kemerahan. Dengan rasa takut dan gemetar, Sang Fani berusaha menggerakkan organ tubuh, namun usahanya sia-sia saja. Kemudian Sang Fani pasrah, berdoa meminta perlindungan pada Sang Pencipta alam. Alhamdulillah, semua organ tubuh bisa digerakkan dan makhluk tersebut hilang seketika. Lalu Sang Fani mencoba membangunkan sang suami, namun sang suami tak kunjung bangun karena tidurnya begitu lelap, sangat lelah. Sang Fani langsung menengok jam, ternyata jam sudah menunjukkan jam 2:30 malam. Sang Fani nonton televisi dan malam itu penuh rasa gelisah, kebingungan. Lalu Sang Fani mengambil Al-Quran selaya membaca. Setelah itu jam menunjukkan jam 3:30 masuk waktu sholat subuh. Sang Fani merasa bangga sekali dikarenakan sudah mendengar suara azan. Kemudian Sang Fani kembali ke kamar mandi, wudhu, terus melakukan sholat. Setelah sholat, di kawasan tersebut, di daerah tersebut, tepatnya di depan rumah itu terdapat seorang pedagang nasi Megono. Nah, dan kemudian dia keluar dari rumah, melihat banyak orang-orang di situ kesana kemari membeli nasi untuk sarapan pagi. Lalu dia keluar menjumpai orang-orang yang berlalu lalang membeli nasi. Ada satu ibu-ibu berkata, "Oh Bu, kamu ya Bu yang nempatin rumah ini ya Bu?" "Iya, datang dari tadi atau udah kemarin?" "Tadi Bu, sekitar jam 5-an itu." "Oh ya, ya Bu, kalau ada waktu senggang ikut sama ibu-ibu sini, daerah sini Bu, ikut ngaji ya Bu, supaya tenang nantinya Bu." "Oh ya Bu, terima kasih. Nih ibu ini yang jualan ini rumahnya ndak jauh kok. Kalau ada apa-apa ngomong aja sama ini, Ibu Tanti namanya." "Oh ya, oke Bu, makasih Bu, terima kasih." Warga di daerah situ sangat ramah, dan si Fani merasa nyaman dan merasa senang di daerah situ. Tadinya dia mengurungkan niat untuk pindah dari rumah kontrakan tersebut, hilang karena dia merasa nyaman dengan warga di sekelilingnya. Setelah itu si Fani membeli makanan buat sarapan pagi, apalagi dia tidak pernah makan nasi Megono. Dia masih penasaran nasi Megono. Dengan harga yang fantastis murah, dia membeli 2 porsi dan gorengan. Setelah itu dia masuk bersih-bersih rumah dan lain-lain. Sang suami bangun dari tidurnya penuh dengan rasa semangat. Setelah itu sang suami, "Pak, itu ambil wudhu dulu tau Pak, atau gimana nanti tak bikinkan, mau teh hangat atau kopi?" "Teh hangat aja Bu." Karena merupakan itu hari pertama ia masuk perusahaan yang akan dia pimpin. Penuh dengan rasa semangat, terus ia bikin teh sambil menikmati teh dan makan nasi Megono berdua sambil mendengarkan siaran televisi. Setelah itu selesai makan, si Fani bergegas ke belakang mandi
Dan si Andi sang suami pun mandi. Sang Fani menyiapkan baju-baju yang akan dipakai nanti berangkat ke kerja. Kemudian sang Adi berpamitan pada sang Fani, Bu, aku berangkat kerja dulu ya Bu, Ibu di rumah hati-hati ya. Banyak-banyak berdoa ya Bu ya. Bapak pun di sana di perusahaan yang Bapak pimpin pertama ini, semoga lancar aja ya Bu. Ya Pak ya gitu. Setelah itu berangkat si Fani sendirian di rumah sambil mendengarkan musik walaupun melalui HP. Ketika itu pemilik kontrakan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Bapak, aku mau ambil sesuatu di belakang. Oh ya silakan Pak. Nah setelah itu dia mengambil apa? Dia mengambil karung yang isinya si Fani tidak tahu gitu. Lalu setelah itu keluar dari rumah, si Fani penuh rasa penasaran ingin cerita pada sang bapak tersebut. Pak nanti dulu Pak, aku mau ngomong sebentar Pak. Ya ada apa Bu? Ini Pak, aku itu udah di malam mimpinya tidak enak banget Bu. Lalu Pak, mimpinya serem pokoknya Pak. Melihat ada sosok wanita menangis di kamar mandi Pak. Terus melihat ada seorang lelaki terkapar di depan televisi bersimbah darah. Lalu aku terbangun dan aku melanjutkan tidur. Belum sampai tidur, aku semua organ tubuhku tidak bisa digerakkan. Kata orang Jawa itu rep-repetan, dan melihat sosok makhluk yang sangat menakutkan menatapku, penuh rasa tidak senang melihatku di situ. Ini aku mau tanya Pak, ini rumah ini tuh punya sejarah yang enggak enak ya? Wah enggak, ini tuh rumah warisan dari bapak saya, karena saya sudah punya rumah dan rumah ini jarang dihuni. Paling-paling kadang saya yang tidur di sini, tapi selama aku tidur di sini tidak pernah melihat hal seperti itu kok. Oh ya udah, kali itu makasih ya Pak. Ya Dek Fani, kamu tenang aja, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa Dek Fani di sini. Nanti kalau ada apa-apa telepon aku atau minta tolong sama warga, tidak apa-apa. Warga di sini ramah-ramah kok. Hari ini ada acara enggak Tiffany? Enggak ada. Coba kamu nimbrung sama tetangga-tetangga supaya kenal untuk menghibur kamu. Ya makasih ya Pak sarannya Pak. Pemilik kontrakan pulang. Si Fani sekitar jam 10 merasa sunyi sendirian. Kemudian ia mendengarkan suara gitar dendaman, suara keras, seperti halnya ada pohon jatuh, pohon burak gitu. Lalu ia menengok di belakang, di situ tidak ada apapun. Wah, tikus pun tidak ada yang lewat. Lalu dia masuk lagi, seperti suara tempat makan, rak piring gitu ya, kubrang. Lalu dia lari, rasa penasaran ini melihatnya. Di situ tidak ada sesuatu apapun yang jatuh. Lalu kemudian ini kalau aku di rumah saja stres nih. Lalu Tiffany keluar main ke tetangga-tetangga sambil memperkenalkan diri sama sang tetangga. Nggak lama kemudian, sekitar waktu sudah menunjukkan jam 3 sore, ia pulang sambil menunggu sang suami pulang. Nggak lama kemudian sang suami pulang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Nah, lalu dibukakan pintunya. Gimana Pak kabarnya Pak di perusahaan yang Bapak pimpin ini? Wah, di sana karyawannya ramah-ramah, dan sambutannya pun sangat enak. Kelihatannya saya kerasan nih di sini nih, di perusahaan yang saya singgah sana ini. Oh ya, alhamdulillah. Dia ingin banget bercerita tentang pengalaman malam pada sang suami, tapi ia takut, khawatir nanti